kemarin kita sudah membahas tentang secara khusus tentang induksi magnet nih. Hari ini kita akan mencoba untuk membahas terkait gaya magnet ya secara khusus tentang suatu gaya magnet. Jadi secara teori gaya magnet itu diberikan oleh B ya, ada dua rumus. Yang pertama kita tahu bahwa F sama dengan B, kita keraskan dengan V, ini berlaku untuk partikel, dan kita kalikan dengan Q. Lalu rumus satunya, jadi rumus pertama kita sebut rumus 1. Rumus kedua adalah B dikeraskan dengan I, yaitu arah arus, dikalikan dengan L. Jadi ini ada soal ya, ada 3 batang, ada 3 arus sumber ini di sebuah batang dan arusnya di tiap-tiap diagonalnya. Kita bisa uraikan satu-satu. Kita uraikan satu-satu ya. Yang pertama kita tahu bahwa B-nya ke arah atas, ke arah C1-an. Terus kita tahu F-nya gimana ya. Oke, kita analisa satu-satu. Yang pertama pada gaya 1, batangnya ya 1. Kita analisa bentuknya dulu pada batang 1. Ini ya, paling atas 1. Batangnya begini dia. Ini ya, batang yang tipis. Dia membentuk sudut 45 derajat atau pi per 4. Pi per 4. Arah I-nya ke sana. Berarti I-nya dia menghadap ke arah sumbu X. Sumbu X. Dan Z. Z ke sana ya. Ke sana kurang lebih. Z. Lalu yang kedua, I-nya ke arah Y negatif ya. Kira-kira gini. Lalu yang nomor 2, I-nya ke arah sini. Sini juga sama. 45 derajat atau pi per 4. Atau pi per 4. Maaf kesalahan teknis ya, atau pi per 4. Lalu yang nomor 3, dia juga sama dengan L-nya 0,1 akar 2 ya, hasil dari Pitagorasnya. Ini 0,1, ini 0,1, dan sini 0,2 ya. Ini dalam senti. Kita rubah ke meter menjadi 0,1. Oke, yang nomor 3, I-nya ke arah sana. Ya. Kalau yang pertama dia mendapat sumbu XZ, yang kedua dia ke arah sumbu Y. Dan sumbu Z. Yang ketiga dia terhadap X dan Y. Ya. Kita bisa tuliskan satu-satu. Ini batang 2, ini batang 3. F 1 sama dengan
B, kita crosskan dengan I arus, kita kalikan dengan L. Kita tahu bahwa L-nya itu 0,1 akar 2. B-nya ke arah sumbu Y ya. Kemudian yang I-nya kita uraikan. Tertutup sumbu 45 berarti dia I-nya, sebut saja I-nya dia sebesar 4 ampere. I-nya 4 ampere. Maka I vektor, I satu vektor kita bisa uraikan terdapat 45 berarti 2 akar 2 X topi tambah 2 akar 2 Z topi. Ya, kita kembalikan ke atas. Kita juga tahu I2 juga sama, hanya saja arahnya satu Z, satu negatif Y. Berarti maaf, X, Y, Z. I2 dia terhadap ke sana, berarti X dan Z ya. Berarti minus 2 akar 2Y. Yang satu lagi 2 akar 2X. X. I1 sedangkan I3 kita bisa tuliskan 2 akar 2 tetap Y-nya dia naik, berarti 2 akar 2 X topi minus 2 akar 2 Y topi. Oh, dia naik, berarti ini plus. Nah, ini ada yang salah di I2 ya. I2 ternyata benar di awal. I2 nya kan arahnya ke sini. Berarti dia terhadap X, terhadap Y dan Z. Berarti yang ini kita bisa tulis Z nya kan ke arah, berarti negatif. Z ya, kita hapus. Oke, kita tuliskan lagi 2 akar 2 Z. Oke. J kita kalikan dengan I1. Kita crosskan tiga-tiganya langsung untuk mempercepat perhitungan. Kemudian kita kalikan dengan L. Oke ya. J terhadap X. Sebenarnya ingat pakai vektor, tapi di sini kita akan fokus langsung pakai cara cepat ya. X, Y, Z, X. Ini sebagai pengingat. Ya, ini cara cepatnya kira-kira begini. Oke. Apabila X dikeruskan Y, dia akan menghasilkan Z. Z kita crosskan dengan X, menghasilkan Y.
Tapi kalau kita putar mundur hasilnya negatif. Oke, setiap dia mundur dia negatif. Tapi setiap dia maju dia positif. Artinya ketika J kita cross dengan X berarti minus Z. Oke ya, kita bisa tuliskan langsung F1 sama dengan 0,02 kali 2 0,04 akar 2 J Y dikeroskan dengan X minus Z kita tambahkan dengan J kita crossnya dengan Z plus 4 akar 2 terhadap Y terhadap Z ya Y terhadap Z menjadi I atau X ya, X ini juga bisa dikalikan dengan L-nya ya, L-nya dia 0,1 akar 2. Lalu kemudian F2-nya juga sama. Dengan cara yang sama ya. Kita dapatkan F2. Oke. Y terhadap Z sama menjadi I plus 0,0 4 akar 2 I. Nah, karena Y terhadap Y dia 0. Sehingga ini 0 ya. Kita tulis yang F3 juga demikian. Yang F3 berarti dia hanya berlaku untuk Y, kita cross terhadap X menjadi minus K 0,04 akar 2 minus Z. Ya, kita bisa lihat yang Y-nya juga dia berlaku 0 karena X berlaku ya, X cross X. Misal saya punya sama ya, misal K saya crosskan dengan K 0. Semua yang sama itu selalu 0. Oke. Ini juga sama, kita kalikan dengan 0,1 akar 2 0,1 akar 2. Ini X-nya sebentar. Yang ketiga X-nya ke arah negatif ternyata, berarti ini minus. Berarti ini tetap Z. Z ya, yang ini dia ke arah positif. Oke, kita tambahkan semua. Menjadi F resultan ya. F resultan Oke, habis. Kemudian kita bisa tulis 0,04 akar 2 ditambah 0,04 akar 2. Berarti 0,08 akar 2 ya, ini tambah. Karena sama-sama X. X atau I sama saja ya. Lebih baik kita tuliskan X. X lebih. Kita kali panjang bantalnya yaitu 0,1 akar 2. Sama dengan F resultan. Sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 3
Akar 2 22 berarti 16 ya, ini 16 berarti ini sudah menjadi 16 Newton. Oke, kita lihat arahnya ke X. Lihat ya. Kita lihat ini F-nya berarti ke arah sini. F. Ini F-nya ke arah sana menggunakan aturan tangan kanan. Ini F-nya ke arah sana. Oh, berarti tidak boleh, berarti F-nya ini yang ini ke arah sana. Karena tidak boleh antar tiga-tiganya saling beradu. Berarti kita lihat secara analisa. Yang Y tidak ada, berarti F-nya hanya ke sumbu X. Sini X, sini X. Y-nya meniadakan. Yang ini Z-nya saling meniadakan. Ya, benar. Berarti F-nya ke arah I. Oke, secara matematis pun juga demikian. Baik, kalau tadi kita sudah menganalisis pada sebuah kawat ya. Ya, ini yang saya tunjukkan pada sebuah kawat. Melalui analisa secara vektor ya. Sebenarnya bisa menggunakan determinan seperti ini. Namun untuk menyederhanakan kita menggunakan XYZ yang seperti ini ya. Oke, baik. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita meninjau gaya magnet pada sebuah partikel yang bergerak? Oke, kita gunakan rumus yang ini. B kali V cross Q. Ya. B cross V kita kalikan dengan Q. Oke. Berarti 0,2 K vektor kita kalikan dengan 5 kali 10 pangkat 2i. Oke, biar lebih jelas. Ditambah dengan 5 kali 10 pangkat 2 J. Oke. K kita kerjakan dengan I, maka ini J. Tetap J. Yang sebelah sini adalah K kita kerjakan terhadap J. Maka ini menjadi minus I. Oke. Angkanya 2 kali 5, 10. 10. Oke, 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 2, 10 pangkat 1, 2 kali 5, 10. 10 kali 10. Oke, 100. Dalam Newton. Ya, ini F. Kita kalikan dengan Q. Belum selesai, mohon maaf. Dikali dengan 2 kali 10 pangkat 8 kali 2 kali 10 pangkat 8 dalam kolom ya. Maka gayanya adalah 2 kali 10
minus 8 ya. Berarti minus 6 dikurangi dengan 2 kali 10 pangkat minus 6 I vektor. Itu untuk F1. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau F2? Sedangkan muatannya negatif. Oke, kita pakai B cross B sama. Untuk perhitungan kita gunakan ini. Hasilnya ini kita kalikan dengan Q2. Q2-nya sebesar minus 1, maka B kita crosskan dengan V. Kita kalikan dengan Q2. Ya, 100. Kita tuliskan lagi 100 J. Kita tambahkan dengan kita kurangi 100 I. Kita kalikan negatif 2 kali 10 pangkat minus 8. Oke, ternyata jawabannya adalah terbalik ya. Ketika muatannya besar terbalik, maka dia terbalik. Jawabannya adalah negatif F1. Oke, ini sekaligus kita menjawab ya. Kenapa dalam muatan ketika dia muatannya tidak bermuatan, dia lurus. Ini muatan. Ketika dia positif, dia arahnya ke sini atau relatif ya. Sedangkan kita negatif, dia berlawanan. Nah, biasanya kita tahu ya, ini sinar gamma, ini sinar alfa, dan ini sinar beta. Negatif, positif, 0. Nah, jadi itu sebabnya kenapa ketika muatan itu berpengaruh terhadap arah. Karena antara titikanya saling tegak lurus, maka muatan itu dia juga berpengaruh ketika V-nya ke kanan, B-nya ke atas, ya menggunakan tangan kiri, maka ketika muatannya positif, dia mendekati pengamat. Dan sebaliknya negatif, berarti ini arah F-nya berarti begini. Ya. Ini karena dia I dan J, berarti begini. Yang satu F1, ini F2. Ini akan kita tinjau ya. Sebuah kawat lurus yang panjang, sangat panjang sekali. Ya, rumusnya kira-kira ini. Namun di sebelahnya ada kawat yang dia bentuknya persegi. Ya. Jadi kita tinjau satu-satu ya. Mulai dari F1 yang di atas. Oke, kita gunakan bentuk integral ya. Kali ini kita menggunakan bentuk integral dari F1. Integral B cross DL kita kalikan dengan I ya. I-nya dia homogen, yaitu I-nya ketika melewati arus adalah, sebut saja dia Oke, 20 ampere. Ya, kita tahu B-nya dulu. Untuk ini adalah B. Kita gunakan langsung rumus. Jadi U0I I1 I2 per 2pi X ya.
X-nya dari 10 ke 15 dari sini ya. X1, X2 dari lantar BX dari X1 ke X2. Oke, kita coba dulu. Sedangkan F2 dengan cara yang sama, df2 adalah begini. Dengan B, integral dari X2 ke X1 I0 I1 I2 per 2 X dx. Ini apabila saya mempunyai integral dari X2 ke 1 sama dengan negatif integral dari X1 ke X2. Maka antara keduanya itu mereka berdua saling meniadakan. Oke, F1 dan F2 itu saling meniadakan. Sebenarnya kita bisa lihat secara fisis ya. Sama seperti soal nomor 1 di atas, ya. Ketika benda diberikan sebuah medan, seperti medan B, B pada sebuah arus yang berbentuk seperti ini, B ke sini, I-nya sana, berarti F-nya sana, F-nya satu lagi ke arah sana, dan ini ke arah sana. Nah, antara dua ini kan dia saling meniadakan. Sebenarnya konsepnya bisa kita lihat begitu. Nah, tapi secara matematis ini membuktikan bahwa ini saling meniadakan. Lalu, berarti yang dua ini dia meniadakan. Kita tinggal menghitung antara F3 dan F4. Ya, kita fokus menghitung di F3. Dengan integral B cross dl kita kalikan I. L-nya ini dari 0 ke 10, berarti 10 ke 0 sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 R dikalikan terhadap L. L panjang batang yang ini. Oh, mohon maaf. Jika dx itu adalah sini ke sini, maka dl-nya dia berlaku dl-nya untuk elemen yang dicuplik ini. Berarti dl-nya atau perubahan dari L1 ke L2 adalah dia 0 ke 20. Berarti bukan 10 ke 0, tapi melainkan 20 ke 0. Nah, itu yang membedakan. Sebenarnya kalau kita teruskan secara perhitungan akan ketemu lan. Karena dia berlakunya ke sini, per X tinggal menjadi lan X, tapi yang ini tidak.
dia berlaku berbeda. Maka df4 pun juga sama. Ya. I0 I1 itu oke ya. Secara arahnya ketika dia diberikan B ke sana, I-nya ke arah atas, berarti F-nya ke kanan, ke kiri. Berarti ini ke arah minus X. Yang ini positif X. Sama ya L-nya, yang membedakan hanya R1 dan R2. Yang satunya ke arah X. Positif. Ini sudah menjadi F. Maka F total ya. Kita bisa tulis F1 tambah F2. Kita bisa tuliskan U0 kali I1 kali I2. Kita bagi dengan 2pi. Jadi kita kalikan L panjangnya dikali per R1, kita tambahkan 1 per R2 ya, kita berlaku sifat matematika ya. Ketika ini sama, R1 dan R2 nya kita keluarkan. Oke, kita masukkan semua angka-angkanya. Empat pi kali 10 pangkat minus 7 dibagi dengan 2pi. Ini saling meniadakan. Dikali 20 ampere. Dikali 30 ampere. Dengan panjang batangnya R. 0,2 cm berarti 20 cm berarti 0,2 meter. Dikali per R1 tambah per R2. Kita bisa tuliskan seper 0,1 plus seper 0,15. Kita dapatkan, kita coret. Tinggal 2. 600, 1200 kali 2. 240. Kita kalikan dengan 10. Ini 10 pangkat min 7 ya. Kita ini 10 pangkat 10. 15 per 100 ya, berarti plus D ini per 15. 150 ya, 15 kali 10 150 250.
Coret kita bagikan dengan 3. Kita mendapatkan tanggal 5 di sini. Kita dapat tanggal 80. 10 sehingga 800 kali 10 pangkat minus 7. Kita mendapatkan bahwa bentar, sepertinya ada yang salah ya. Harusnya satu ke kiri, satu ke kanan. Kita langsung menggunakan analisa vektor ya. Oh, ternyata yang satu dia arahnya ke kiri. Berarti bukan 250. Ini tandanya negatif. Negatif berarti ini 50. Ya, ini bukan 250, ini 50. Oke. Oke, 240 kali 150 kurangi 150 per 8. Ya 8. 65. 10. Oke. Oke, kayaknya ke arah sumbu X. Ya, secara analisis dia sana dan ke sana. Ya, ini F2 dan ini F1. Oke, caranya kira-kira begini. Baik. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.